Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Julia Putri, NIM 2115314434. Baiklah, di sini saya akan membahas tentang hasil UAS. Yang pertama, ada apa sebenarnya masalah pendidikan atau guru kita saat ini dan bagaimana solusinya? Masalah pertama adalah guru pendidikan. Guru yang jauh dari memadai tersebut berdampak pada kualitas dan kompetensi guru yang saat ini juga bertumpu pada guru-guru yang memberikan pendidikan. Masalah kedua adalah sistem pengangkatan guru yang tidak berdasarkan kebutuhan dan nuansa KKN. Sementara itu, distribusi guru sendiri masih terjadi banyak masalah yang berakibatkan pada tidak meratanya jumlah guru di setiap wilayah, terutama daerah terpencil. Imbasnya, anak-anak kekurangan guru dan pendidikan untuk anak-anak menjadi terlambat. Masalah ketiga adalah pengembangan kompetensi dan karir yang tidak berjalan sesuai tujuan. Banyaknya guru yang telah lulus dari lembaga pendidikan justru malah menurun kompetensinya. Masalah terakhir adalah hak guru yang tidak diterima sesuai dengan waktu yang ditentukan. Salah satunya masalah tunjangan profesi guru yang nyaris selalu terhambat di setiap daerah. Padahal dalam Undang-Undang Guru dan Dosen Pasal 14 ayat 1 huruf A tertera jelas guru berhak memperoleh penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum kesejahteraan sosial. Solusinya adalah yang pertama, membuat program wajib belajar menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional harus direvisi untuk mewujudkan program wajib belajar selama 12 tahun, SD 6 tahun, SMP 3 tahun, dan SMA 3 tahun. Mengadakan pelatihan terhadap guru agar memiliki kompetensi mengajar yang berkualitas, menerapkan kebiasaan gemar membaca di seluruh warga Indonesia. B. Ada apa sebenarnya dengan peserta didik kita saat ini dan bagaimana solusinya? Yang pertama, stres. Bahkan anak-anak sekolah dasar sekarang juga bisa stres meskipun masih sangat muda. Mereka sudah merasakan tekanan yang dulu hanya dirasakan siswa sekolah menengah ke atas. Seiring berjalannya waktu, mendapatkan nilai bagus rasanya menjadi hal yang mustahil. Apalagi jika mereka siswa menengah, beban akademik di pundak mereka semakin menggunung karena harus menghadapi ujian persaingan dan persaingan ketat untuk masuk perguruan tinggi favorit. Masalah kedua, menghadapi pengganggu. Penindasan dan perilaku antisosial lainnya cenderung meningkat selama fase sekolah menengah, dicemooh dan diperlakukan dengan buruk hanya karena menjadi diri sendiri adalah salah satu yang paling menyakitkan dan menakutkan yang dialami setiap anak-anak. Ketiga, hilangnya rasa percaya diri. Tanpa disadari, anak-anak membandingkan diri mereka dengan teman atau teman sekolahnya atau bahkan dengan orang-orang yang hanya mereka lihat di media sosial saja. Hal itu bisa berupa nilai ujian, mode selera, prestasi di bidang olahraga, tentu sampai apa dimiliki orang lain ketika anak berpikir bahwa mereka tidak sejajar dengan orang-orang mereka. Keempat, dorongan untuk melakukan berbahaya. Kemungkinan besar di sekolah menengah bisa menjadi yang pertama kalinya anak memutuskan untuk bereksperimen dengan kebiasaan berbahaya seperti minum alkohol, merokok, dan narkoba. Kelima, gagal mengikuti pembelajaran. Kelas tatap muka bisa menjadi tantangan tersendiri bagi remaja jika mereka harus mencatat pembelajaran guru. Mereka mungkin tidak tahu apa perlu dicatat pada saat itu. Bagian C.
ada apa sebenarnya dengan sarana prasarana pendidikan kita saat ini dan bagaimana pula solusinya. Sarana dan prasarana pendidikan kita sekarang ini masih banyak kasus sekolah-sekolah yang tidak layak dipakai. Misalnya saja sekolah sudah hampir roboh, dinding sekolah yang sudah retak menjadi bangku digunakan peserta didik hampir patah. Hal ini sangat ironis bila melihat anggaran pendidikan yang ada di Indonesia sekarang ini jauh melebihi cukup untuk mendukung sarana prasarana di sekolah untuk menjadikan sekolah-sekolah khusus di daerah terpencil menjadi lebih baik dan sempurna. Namun, kemanakah anggaran-anggaran tersebut? Permasalahan lain adalah kurangnya ketersediaan alat-alat dan sarana mendukung pendidikan seperti perpustakaan sekolah, laboratorium, dan ruangan kelas yang cukup. Solusinya adalah berinisiatif dan melibatkan masyarakat sekitar untuk memperbaiki atau jika memungkinkan mengumpulkan dana untuk sarana yang lebih baik. Kedua, memberikan aspirasi mengenai sarana dan prasarana yang rendah kepala wadah yang benar. Ketiga, guru mempunyai sikap kreatif ditunjukkan dengan kemampuan melihat masalah, mencari ide dan gagasan dalam pembelajaran keterampilan sehingga dengan keterbatasannya sarana prasarana di sekolah tidak menghambat pembelajaran dan pelajaran diterima oleh siswa. D. Ada apa sebenarnya dengan kurikulum pendidikan kita? Mengapa selalu berubah? Perubahan kurikulum pada dasarnya memang membutuhkan manakala kurikulum yang berlaku dipandang sudah tidak efektif dan tidak relevan lagi dengan perkembangan zaman. Dan setiap perubahan akan mengalami konsekuensi tertentu. Dalam hal ini, perubahan yang tentunya tidak harus dilakukan secara menyeluruh, namun bergantung pada data evaluasi belajar peserta didik. Jelaskan pula masalah-masalah lain yang Anda penting dan menjadi penyebab rendahnya kualitas pendidikan kita serta solusi konkretnya. Seperti yang kita tahu, masalah pendidikan di Indonesia yang paling mendasar sebenarnya ada pada masalah biaya pendidikan yang terbilang mahal. Meskipun pemerintah selalu menyiapkan program gratis, tetapi tetap saja bagian yang membayar dan program tersebut tidak merata sampai ke pelosok. Solusinya adalah menyediakan fasilitas pendidikan yang lengkap dan merata di setiap daerah. Kedua, memberikan bantuan. Ketiga, menyediakan sekolah gratis bagi siswa yang kurang mampu. Dua, Pancasila merupakan falsafah hidup bagi bangsa Indonesia. Di dalamnya terdapat nilai-nilai universal yang harus dijadikan pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Salah satunya adalah tentang penyelenggaraan pendidikan nasional. Oleh karena itu, Anda jelaskan landasan filosofisnya mengapa para pendiri negara kita merumuskan dan memilih Pancasila sebagai falsafah negara kita. Landasan filosofis pendidikan adalah asumsi-asumsi yang bersumber dari filsafat yang menjadi titik tolak dalam rangka praktik pendidikan dan atau studi pendidikan. Spesifiknya, berbagai asumsi-asumsi tersebut berasal dari filsafat pendidikan yang menyangkut keyakinan terhadap hakikat manusia, keyakinan terhadap sumber nilai, hakikat pengetahuan, dan tentang kehidupan yang lebih dijalankan. Karena Pancasila sebagai ideologi dasar negara Republik Indonesia secara hukum formal telah diterima dan ditetapkan sejak tanggal 18 Agustus 1945 dan hal ini merupakan keputusan final yang tidak diganggu-gugat oleh siapapun. Bentuk keputusan ini secara eksplisit
termuat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 tentang pencabutan ketetapan MPR Nomor 2 MPR tahun 1978-nya puncaknya dan ketetapan tentang penegakan Pancasila sebagai negara. B. Jelaskan nilai-nilai luhur yang terkandung dalam Pancasila dan korelasinya dengan pendidikan nasional Indonesia. Jawabannya, nilai-nilai yang terkandung dalam sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa, keyakinan terhadap adanya Tuhan yang Maha Esa dengan sifat-sifatnya maha sempurna, kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, yaitu nilai yang terkandung dalam sila kedua, pengakuan terhadap latar belakang dan martabat manusia. Ketiga, menempatkan persatuan, kesatuan, kepentingan, dan keselamatan bangsa di atas kepentingan pribadi dan golongannya. Cinta tanah air, rela berkorban untuk kepentingan bangsa, pengakuan terhadap keragaman suku, bangsa, dan budaya sekaligus mendorong ke arah pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa. Nilai luhur sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, kedaulatan ada di tangan masyarakat. Manusia Indonesia mempunyai kedudukan dan hak kewajiban yang sama. Kelima, nilai luhur Pancasila yang terkandung dalam sila Pancasila kelima yaitu mewujudkan keadilan dalam kehidupan masyarakat bernegara meliputi bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial, kebudayaan, dan pertahanan keamanan nasional. Jelaskan bagaimana mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dan dunia pendidikan Indonesia. Dalam implementasi nilai-nilai Pancasila ini melalui pendidikan kewarganegaraan di sekolah bisa dilakukan melalui metode pembelajaran yang menyenangkan dan lebih menarik agar peserta didik bersangkutan dan senang ketika menyimak pembelajarannya. Implementasi nilai sila ketiga dapat dilakukan melalui tindakan nyata di kampus yang meningkatkan rasa nasionalisme dan semangat cinta tanah air, mengadakan kegiatan-kegiatan positif dalam memelihara persatuan dan kesatuan. Bagian D, Anda jelaskan pula apa dampak yang ditimbulkan jika pendidikan kita tidak diwarnai atau tidak dipengaruhi oleh Pancasila. Pendidikan Indonesia akan kehilangan pedoman hidup dan jati negara secara melunturnya nilai budi pekerti yang terkandung dalam Pancasila yang menyebabkan menurunnya pemikiran dalam bidang pendidikan bagi warga Indonesia. Jika Pancasila tidak diselenggarakan dalam dunia pendidikan Indonesia, maka Indonesia mengalami krisis moral karena selain sebagai dasar Pancasila juga berguna sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia di mana dalam Pancasila sudah mencakup tujuan dan dasar berdirinya bangsa Indonesia. Ketiga, Anda jelaskan bagaimana sebenarnya konsep learning society. Ketiga, Anda jelaskan bagaimana sebenarnya konsep learning society itu. Learning society diartikan sebagai masyarakat belajar. Learning society adalah memberdayakan peran masyarakat dalam keluarga dan kegiatan pendidikan seiring dengan gencarnya sosialisasi tentang tema masyarakat madani. Pada saat ini, sering disosialisasikan mengenai perlunya masyarakat belajar atau biasa juga disebut dengan education society. Anda jelaskan secara logis dan kritis mengapa semua masyarakat harus belajar. Karena manusia perlu pengetahuan. Dengan pengetahuan, manusia bisa meningkatkan kualitas hidupnya menjadi lebih baik. Manusia juga wajib belajar untuk segala sesuatu, mulai dari abstrak, misalnya berpikir, berbicara, berbuat
berbuat hingga perbuatan yang konkret pun manusia tak lepas dari namanya belajar. Dengan belajar, manusia bisa memanusiakan manusia seutuhnya. Bagian C. Tuliskan dan jelaskan bagaimana strategi efektif Anda untuk mempraktekkan dan membudayakan learning society di lingkungan tempat tinggal Anda masing-masing. Apa yang sudah Anda lakukan? Yang pertama, strateginya adalah aktivitas belajar mandiri yang diarahkan oleh pembelajaran sendiri untuk menggali pengalaman dengan cara baru untuk perubahan sistem sosial. Kedua, membudayakan gemar belajar di pusat-pusat belajar masyarakat, entah lewat pendidikan formal, non-formal maupun informal. Masyarakat berorientasi pada belajar lebih dari sekedar pengajaran. Ketiga, membudayakan belajar bersama dengan masyarakat di mana saja dan kapan saja. Keempat adalah menjadi teladan dengan masyarakat di mana saja. Keempat, menjadi teladan pembelajaran dan saling menyuarakan belajar dalam setiap kegiatan aktivitasnya. Bagian D, Anda jelaskan bagaimana konsep ideal pendidikan multikultural, apa manfaatnya, apa pula dampak negatifnya bila pendidikan multikultural ini tidak dipahami atau tidak diimplementasikan oleh bangsa Indonesia. Yang secara umum, pendidikan multikultural memiliki arti pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, akhlak mulia, dan keterampilan diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Multikultural adalah berbagai macam status sosial budaya meliputi latar belakang. Manfaat pendidikan multikultural yaitu peserta didik bisa bebas mengekspresikan kreativitasnya tanpa khawatir mendapatkan perlakuan diskriminasi. Peserta didik juga terlatih untuk menyikapi berbagai keragaman di lingkungan sekitar. Peserta didik juga dapat termotivasi untuk menjadi agen perubahan sosial yang nantinya bisa menghapuskan tindakan rasional maupun etnosentrisme. Dampak negatif dari pendidikan multikultural: 1. Rentan terjadinya konflik sosial. 2. Guru kurang mengenal budayanya sendiri, budaya lokal maupun budaya peserta didik. Ketiga, guru kurang menguasai garis besar struktur dan budaya etnis peserta didiknya, terutama dalam konteks mata pembelajaran yang akan dipelajarinya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.